Halo Black Whale semua, ketemu lagi sama gua Boy Prabowo dan Mega Cantik. welcome to Black Life The Builder. Nah Mega nih, ini tempat, ini kandangnya nih, ini tempatnya moge-moge gitu. Dan gua tahu banget, ini pasti lu banget cara lu anak motor, doyan ngebut, ya kan? Tempo hari kita udah nyobain motor satu itu kan? Betul. Nah di sini gua lihat nih ada, Ninja yang shocking pink banget, which is girly banget, lu banget nih. Gimana buat lo? Menurut gue ini kayaknya dibuat jalan membabi buta ya kan? Oh, membabi buta. Tapi tampilan tetap cewek banget. Gitu ya? Gitu loh. Jadi penasaran. Pengen nyobain gak sih? Pengen nyobain, karena Black Whale semua pasti penasaran. Behind the scene-nya ini siapa sih? Soalnya ini motor banyak banget motor keren semua Mega kan? Bener. Lo kan sebagai anak motor pasti penasaran. Bener banget. Bener banget ya? Pengen cobain ini, tapi tanya-tanya dulu. Tanya-tanya dulu. Oke. Lo berarti duluan aja? Seperti biasa? Bareng aja, biar sama-sama. Oh iya dah, oke. Yuk. Oke ya. Bro. Wih. Apa kabar? What's up? Wih, Hai. Halo, apa kabar? Ini lagi sibuk dan bin ribet nih kayaknya. Iya nih, sambil kerja cari Sambil uang. kerja. Iya. Wih, cari uang. Masih belum cukup ya, udah punya. Enggak lah. Nih, motor lagi ngapain nih? Kayaknya, secara udah digital banget. Mungkin lagi data log atau apa, bisa cerita? Ya ini motor kan juga udah canggih ya. Ini tahun 2020, jadi emang udah pakai komputer. Iya, pastilah semuanya udah ECU apa segala macam kan. Isunya zaman sekarang motor baru ya udah harus diagnostik sama clearing map dan lain-lain udah harus pakai komputer. Nah, ini motor apa nih depan kita nih sekarang? Ini project panjang yang cukup sebenarnya berkesan buat kita juga karena ini adalah best build dan sesuai passion gue juga, sesuai passionnya ownernya untuk bikin motor. You can say that ini replika WSBK. Wah, replika WSBK ya? Yep. Berarti nggak hanya emang keren looks-nya, tapi engine-nya juga luar biasa pasti. Kecuali engine. Oh, kecuali engine. Kecuali engine. Tapi ya kalau buat standar juga udah kencang banget. Udah kencang banget ya. Mau di mana juga di Indonesia dipakai ya, kecuali di Sentul atau Betul. Ini yang desas-desus sampai 1000 cc gitu bukan sih kok? Desas-desus. Iya. Enggak ada itu emang 1000 cc beneran. Ya, kadang motor sport bike itu dibagi kelasnya memang kan ada yang kita tahu 150, 250 cc. Nah, yang gedenya itu sport bike itu sebenarnya dua, 600 sama 1000. Oke. Super sport and super bike. Nah, ini dua ini kelasnya super bike. Jadi 1000 Super bike cc. 1000 cc. Yes. Ya. Berarti yang kebetulan yang ini Yamaha. Yang ini Yamaha, yang ini BMW. BMW ini yang S1000 ya? Ini S1000RR. S1000RR. M Performance. M Performance. Jadi kalau sama S1000 doang beda? Beda. Oh, bedanya di mana? M1000 doang beda sama yang sekarang 2021 mereka bikin ada S1000RR M. Oke. Itu beda lagi. Beda lagi. Cuma S1000RR ini walaupun yang M Performance biasa, cuma udah dimodifikasi even udah lebih tinggi daripada yang M. Oh, ini I udah think I can say ya, ini udah lebih tinggi dari dibanding M ya? Ya. Wah, luar biasa nih Black Whale. Nah kok, yang lu sebut WSBK sama Superbike itu bedanya apa sih kok? Gue lihat-lihat kan sama-sama aja nih, ya kan? Iya, rodanya dua, duduknya satu. Iya, ya. sama aja. Oke. Jadi gini, Superbike itu sebenarnya sebutan kita untuk motor sport yang 1000 cc. Oke. Tapi walaupun memang sebenarnya ada yang lebih dari 1000 cc, kayak Ducati karena dia V4 engine, cc-nya sebenarnya 1200, 1100 gitu. Hayabusa juga 1300 kalau nggak salah ya? Nah itu masuknya tapi ke kelas beda. Kelas beda itu ya? Ya, itu benar-benar moge. Motor gede banget motor lah gede itu. banget Motor ya? gede banget. Jadi kalau yang ini konsep WSBK sebenarnya jadi kan secara balap dunia tuh ada balap WSBK. Ya. Oke. Jadi mereka basic dari motor superbike yang dijual massal harus di-upgrade, dipakai balap. Beda sama MotoGP yang benar-benar total prototype. Oke. Nah, ini motor konsep customer-nya maunya adalah bangun motor supaya sesuai impian gue yang sering gue lihat di TV. Oke. Motor pemenang dari tim Yamaha. Tim Yamaha di Superbike. WSBK. Oke. Yeah. Nah, itu kalau misalnya sebelum dimodif di sini gitu, itu perbedaannya apa aja sih, bisa lu cerita nggak? Apa yang beda, apa segala macam? Kalau lu lihat motor ini sama, sebenarnya ada mirip di sebelah sini itu ada R1M tapi 2015. Oke. Ini R1M 2020. Sebenarnya bedanya dikit sebenarnya di kepala depan. Oke. Tapi kalau lu lihat sebenarnya samping banding ini udah berubah total dalam arti bentuk tangki berubah, body full carbon,
Swing arm udah pakai swing arm shooter ini dari Swiss. Oke. Untuk WSBK memang di WSBK itu mereka balap pakai swing arm ini. Swing arm ini. Yang Iya. Yamaha atau All. Oh, Almost all pasti pakai swing arm dari swing dia. arm ini dari Swiss ini gitu. Shooter, terus shock depannya juga udah bukan yang kelas street, ini Oke. udah kelas WSBK, Ah. pakai FGR 300, Oke. remnya juga udah improve, pakai yang emang udah standar WSBK. Ya. Halnya kalau motor tuh kecil-kecil bro, partnya. Oke. Tapi kecil-kecilnya yang tajam dan bengis lah. Nah kok berarti kan tadi udah banyak nih part-part yang dirubah. Kira-kira available juga nggak sih di sini part-partnya atau harus gimana gitu? Nah, jadi yang kita lakuin modifikasi di sini pasti partnya emang kita yang provide juga. Oh, Oke. provide dan ready stock lah gitu ya, kurang lebih seperti itu Ready, ya. ready. Ready ya. Karena kita emang importir, kita distributor. Nanti dah habis nih masuk dalam, kalian lihat showroom gua kayak Wah. apa, barang-barangnya apa aja. Cakep ya, berarti Oke. paling nggak cuma belanja mata lah. Belanja Iya. mata dulu, besok gua tagih. Oh siap, Iya. laksanakan. Tapi ini seru banget. Dari Yamaha soalnya gue gatal banget Nah. pengen, aduh Oh, secara BMW. ini BMW gitu kan. Bagaimana yang ini, lu bisa cerita nggak? Ini, oke, gua coba kasih glimpse aja sebenarnya Oke. apa aja motor ini yang udah berubah ya. Oke. Jadi kayak dari depan itu, ini body udah banyak yang udah kita ganti pakai karbon. Oke. Jadi karbonnya bukan sembarangan, ini dari Swiss, mereknya dari Swiss? Inverter, dari Swiss. Dari Jerman. Dari Jerman, oke. Shock depan, ini udah pakai all-in FGR 300 WSBK, Ya. kaliper Brembo-nya juga yang WSBK, Iya. velg juga udah forged wheel, engine kita sentuh sebenarnya dikit, Iya. sisi pendinginan, clutch, intake sedikit, ke belakang. Nah ini masterpiece sebenarnya kalau di dunia permotoran. Oh, masterpiece ya. Swing arm dari Sutter, Oke. ini dari Swiss, kurang lebih begitu. Gitu. Banyak sih bu perintilannya sebenarnya, cuma ya itu area setang aja itu sebenarnya. Udah banyak banget partnya Sesak. gitu ya. Oh, Iya. aduh. Nah ini tadi ngomong yang salah satu masterpiece ini menarik banget. Soalnya di Iya. motor ini dan di Yamaha ini sama lah kalau lebih sih. Sama. Swiss ini. Sutter juga, iya. Sutter itu, Sutter ya? Sutter. Sutter. Nah, Sutter Racing. si Sutter Racing ini berarti emang dia khususnya di motor yang kelas 1000 Superbike ini atau Iya. ada yang di 600 jadi ngeluarin atau gimana bisa? Jadi sebenarnya Sutter ini nama dari nama orang. Oke. Eskil Sutter. Oke. Dulu pembalap MotoGP. Iya. Zaman sebelumnya Valentino Rossi malah. Oke. Jadi udah tua banget. Cuma abis dia pensiun, dia bikin motor balap. Ya. Salah satunya dipakai di Moto2, Moto3. Oke. Moto2. Habis itu mereka juga bikin part. Ya. Nah, WSBK yang sekarang itu part-partnya rata-rata mereka yang develop. Oke. Clutch yang sekarang ini clutch system sama swing arm. Oke. Dan nobody else yang bikin karena ini tuh benar-benar perfect karena ya itu sudut pandang dari pembalap gimana cara bikin sesuatu, That's why stability lah ya. dan lain-lain. Jadi Iya. mereka si pembalap ini juga ibaratnya laboratorium hidup lah ya. Betul, Jadi dia betul. udah tahu maunya seperti Apa yang dibutuhkan, dan diaplikasi dia build. lah gitu ya seperti Iya. luar. Dan emang dibikinnya cuma buat motor-motor yang memang turun di ajang WSBK. Oh gitu. Honda CBR 1000, R1, BMW, RSV4, Suzuki, Suzuki. yang 1000-1000 lah. 1000 pokoknya kelas 1000 ya mereka berantem lah di situ. Iya. Tapi apapun motornya pakai si Sutter ini. Sutter Racing. Luar biasa Black Bells infonya nih. Nah kok, yang gue tahu kan kalau motor-motor kayak gini larinya paling ke Superbike, kalau nggak motor GP gitu Ya. kan ya? Atau ada wadah lain atau memang di situ-situ aja? Kalau kita bicara motor sport dan passionnya di racing, pasti build motornya ke arah dua itu. World Superbike, World Super Sport, sama MotoGP. Itu lu bisa cerita nggak sih trennya, bagaimana perbedaannya, terus apa teknologinya itu emang ngiblatnya ke sana terus turunnya, bisa cerita nggak kayak gitu? Iya. Sebenarnya ini agak pretty funny juga karena Oke. dulu pas gue belum ngerti terlalu dalam juga, gue pikir bahwa hebat orang sana tuh benar-benar hebat sampai bikin ABC. Oke. Setelah kita dalam, saya kenal dekat sama beberapa part makernya, tim-timnya gitu. Ternyata mereka sebenarnya simple. Oke. Ya, mereka bergerak berdasarkan kemajuan teknologi. Oke. Jadi kalau kita bicara 10 tahun lalu, kemajuan teknologi belum sampai digital seperti ini, Iya. ya kita sebenarnya part-part yang kita modif juga mentok di situ. Oke. Begitu MotoGP kan mereka mau lebih cepat, WSBK mau lebih cepat, mereka melakukan pengembangan dan lain-lain. Iya. Begitu mereka menemukan sesuatu, partnya kan dibikinnya sama part maker. Iya. Part maker itu pasti bikin abis itu part aftermarket buat kita-kita nih, Iya. yang punya passion di bidangnya. Betul, betul. Akhirnya kita importasi teknologinya gitu. Oh. Dan jadi sebenarnya nggak ada musim, nggak ada apa, tapi ya
apa yang mereka kembangin di MotoGP dan WSBK, Ya. itu satu saat akan akhirnya turun ke kita. Tinggal Winglet tunggu. deh, paling gampang. Kayak winglet. winglet kayak gini-gini ya. Tahun berapa ya? Ini 2018. Oke. Mereka mulai aerodynamic, gitu Ya, kan. ya. Mulai. Itu Impartasi momennya ke- sama F1 juga kurang lebih gitu kayak gitu ya. Betul. Ah, Mereka mikirin jadi prinsipnya aerodynamic, kemana-mana semua. teknologi udah dikembangin di WSBK sama MotoGP. Ya. Tinggal tunggu waktu aja. Indonesia bakal ngerasain tanda kutip seperti Pasti, itu kan? pasti. Luar biasa. Nah, kok kita udah Ya. ngomongin BMW, Yamaha, terus sekarang ada Ducati. Yes. Kira-kira ini konsepnya di apa ini kok di sini nih kok? Ini Ya, ini ya, Superbike juga kelasnya V4 dan mereka punya masterpiece tuh sekarang yang di sini. Oke. Tapi emang beda ya. Lu Betul, lihat betul. shape-nya, Bedanya shape-nya segala macam langsung beda. Italian gitu gimana Iya, gitu. gimana ya? Iya. Jadi emang ini secara konsep tetap Superbike juga. Yang ini ya tetapnya konsep Superbike, tapi dia nggak lebih kalau yang dua itu kan kita build lebih ke arah racing. Oke. Passionnya lebih ke racing gitu Oke. ya. Track bike race gitu. Kalau yang ini lebih ke upgrade komponen-komponen dan juga estetik. Jadi contohnya ini dia pasang banyak panel part-part karbon Oke. yang lebih ke estetika, banyak part-part aluminium, tutup tangki, segitiga stang dan lain-lain. Walaupun beberapa diantaranya memang part performance, tapi Oke. lebih ke estetik kalau yang kayak begini. Nah, kalau gua nanya nih, misalnya kan gua anggap yang ini kan lebih light modif lah ya sebenarnya Iya. kalau betul ya. Betul. Ini kalau light modif, anggaplah light modif ini berapa lama sih kalau masuk ke sini bikin kayak gini gitu? Sebenarnya nggak lama ya. Kalau partnya ready juga partnya cukup easy. Sebenarnya one day job juga beres. Oke, ya maksimal 2 hari lah ya. Ya 2 hari, 2 hari untuk biasanya anggaplah kita gitu ya. QC, testing. betul. Jangan sampai bawa kirim ke customer, dia yang maunya enjoy tapi ada sesuatu yang Ya, kecil ya, kurang gitu. ya, ya. Nah, tadi udah ngomongin sport, firing nih. Di belakang gue ini agak beda nih, Bos. Ada. Ya. Ini lagi dikeroyok nih kayaknya ya. Lagi dikeroyok. Ini motor apa bisa cerita? Ternyata di sini juga terima juga motor yang non sport seperti tadi lu bilang ya. Iya, Bisa cerita kita gimana nih? kita nggak cuma fokus di sport sebenarnya. Memang Oke. ya kita punya tech ya. Oke. Saya punya tech tuh driven by passion karena Oke. sebenarnya bisnis ini saya build juga karena kecintaan saya terhadap otomotif. Oke. Salah satunya roda 2. Oke. Dan nggak hanya di sport, di motor touring kayak gini tuh kita juga jalanin. Oke. Jalanin karena kita punya beberapa produk, kita megang beberapa brand yang nanti gue tunjukin di dalam. Ya. Jadi motor-motor adventure gitu tahun 2014 itu mulai banyak orang dari sport Ya. tiba-tiba mengarah ke gue suka touring, menjelajah Indonesia, go to Bali, Ya, Papua, dan mainan lain-lain. mainan baru ya. Sesuatu yang baru. Akhirnya ya kita diminta customer ngelengkapin, saya pelajarin, akhirnya dapat ya. Ini ya, gini lah. Nah, ini udah kita bahas semua kan nih kok dari ujung sana sampai ujung sini ya kan. Sekarang mau nagih janji nih. Lihat partnya di atas. Nagih janji. Nagih janji dong. Nah, kita Boleh kan? lihat-lihat Yuk. showroom ya. Showroom ya? Yuk. Ya. Oke, sip. Isi. Jadi showroom kita ada di lantai 1, tapi ada juga di lantai 2. Ada lantai 2. Ini ada motor-motor lucu bin aneh juga nih. Ini bisa cerita nggak sebelum kita ke atas nih? Ini motor unik sebenarnya. Oke. Jadi kalau lihat motor putih yang di sana, itu motor Ya. saya. Oke. Itu adalah motor yang dipakai di Moto3. Oke. Lalu yang di Berarti tengah 125 ya? 250 250 cc Moto3. single cylinder. Oke. Dan yang di sini, di ujung sini, ini adalah Ducati Desmo Sedici RR. Oke. Motor Casey Stoner tahun 2006-2007. Casey Stoner 2006-2007. Kalau tadi itu kita build motor Superbike jadi WSBK spec, Yang di GP. ini adalah replika motor GP. Replika GP luar biasa. Udah kita kenyang motor lantai 1, dan Ya. gue tetap penasaran loh. Iya, Dong. benar. Di atas. Oke. Sip. Go. Oke. Oke, kita Wow. udah sampai. Ini warungnya kita. Ini lapaknya nih ya. Ini Lapaknya. surganya nih. Waduh, luar biasa ya. Top. Jadi tadi yang di bawah itu tipuan sebenarnya. Dikit banget soalnya pas ke atas nih. Wow, luar biasa. Ini berarti semua parts aftermarket-nya ya, Ya, ibaratnya lah. aftermarket part. Jadi sebenarnya begini, kita One Tree Motorshop itu memang kegiatannya sebenarnya kita tuh importir distributor. Basicnya di situ dulu. Basic utamanya. Oke. Tapi memang karena saya juga punya passion, saya mau workshop tetap ada dan build something.
Iya. Dan juga kita tempat pelatihan untuk pemasangan part atau teknologi baru kita latih. Oh, jadi kayak dealership itu teknisi itu bisa kesini lah. Bisa gitu kita ya? latih. Wah, luar biasa. Ya kan nih, kita Bos. pengen memang passion ya, kita build something nggak cuma cari uang, cuma pengen emang permotoran Indonesia taste-nya levelnya makin meningkat. Makin Itu kan maju lah. Gitu happy ya, gitu ya kayak gitu ya. Wah, nih di tengah nih peleknya udah banyak banget nih kok. Nah, yang paling tengah ini nomor 2 ini dia karbon atau bukan sih kok? Jadi ini emang ya konsepnya tadi orang naik tuh gue pengen begitu ngintip belok kanan, hit gitu, something langsung yang berhenti jewel. gitu ya. Ya, warna-warni, jewel. Tapi basically sebenarnya ini pelek-pelek high performance. Oke. Yang itu OZ Racing dari Italy, Iya. Forge Wheel, yang ini pelek karbon, yang ini dari Afrika Selatan, yang itu dari Slovenia. Oke, jadi prinsipnya sama dengan inilah ya. Kalau Forge ya kuat tapi mungkin tidak terlalu ringan gitu ya. Betul. Kalau yang ini kuat dan ringan lah gitu kan. Kuat tapi ringan. Tapi sebenarnya karbon ini juga mereka step by step ya. Udah sekian tahun menurut saya baru di tahap sekarang mereka sebenarnya bikin pelek benar-benar kuat. Oke. Sebelumnya kuat tapi nggak cukup kuat gitu. Jadi kita juga itu jadi keseruan gue sendiri di mana kita kenal sama supplier terus mereka juga kayaknya terus-terusan melakukan improvisasi Sesuai dengan demand lah gitu ya, demand sesuai pasar demand lah ya. sama ya mereka punya ambisi sendiri untuk bikin suatu part yang something gitu. Oke. Nah ini kan bicara velg gitu kan. Ada body kit lah gitu segala Ya, macam. body. Nah, itu ini sebenarnya kalau di sini itu apa aja sih yang disediain itu? Semua kah atau ada internal juga buat engine sampai piston apa segala bisa cerita? Nah jadi emang kita berusaha lengkapin. Oke. Untuk engine sebenarnya kita nggak mau terlalu dalam. Oke. Biasanya kita part-part yang stage 1. Jadi kayak exhaust system, filter udara, yang pengapian lah, busi, yang ignition, clutch, masih yang simple-simple. Oke. Kan konsepnya memang kalau saya lebih ke customer tuh kalau bisa bangun motor sesuaiin dengan fungsi. Oke. Lu passionnya kayak apa, pengen build-nya kayak apa, kebutuhannya apa, itu yang di-upgrade gitu. Oke. Makanya kayak salah satu ini nih, kayak Samco Sport, Ya. kita tahu Indonesia panasnya bukan main. Betul. Tropical condition. Betul. Gimana caranya nih motor lebih ademan lah. Iya. Nah, terus kok udah kita bahas tadi kan banyak ada velg, knalpot, segala macam. Part yang paling favorit yang orang cari di sini tuh yang paling laris tuh Nah, apa sih kok? Part yang utama orang cari adalah protektor. Jadi kalau amit-amit mereka jatuh, Iya. itu ada frame slider, Iya. engine guard. Orang-orang sini kan beli motor, ya kita tahu di Indonesia harga motor dan big bike tuh mahal. Jadi mereka nggak mau sampai kenapa-napa, damage terlalu parah. kalau kita ngomong RNG Racing ini anggaplah satu motor misalnya full lah ya, full yang di covering buat perlindungannya gitu. Itu rentang harga berapa walaupun tergantung motor? 5-10 ya. 5 sampai 10 5 juta, sampai tapi 10 udah juta. safety, Udah safety pasti terjamin. no compromise lah ya. Ibaratnya kalau kenapa-napa, motor damage-nya nggak parah-parah amat lah gitu. Iya. Nah, terus cara rawatnya gimana tuh kok? Untuk motor-motor yang udah dimodif-modif gitu. Ada tips nggak kira-kira? Ya rata-rata, nah ini juga salah satu himbauan yang saya ke banyak teman-teman yang pemotor juga ya. Rata-rata mereka suka beli parts, nggak tahu fungsinya, nggak tahu speknya, main tanam. Ya. Kadang itu membahayakan mereka sendiri. Oh, bahkan ada jadi backfire lah gitu ibaratnya. Backfire. Oh. Kedua, kadang mereka beli motornya, pasang partnya, nggak tahu cara rawat. Oke. Jadi sebenarnya motor yang big bike ini orang bilang rewel sebenarnya enggak. Yang Kalau penting bisa rawat. dirawat teratur, olinya, cleaningnya. Yang penting bersih, rapih, motornya aman. Ada kasih tips nggak? Biasanya pengalaman lu kan juga pasti Iya. udah pasti punya lah motor-motor gitu kan. Perawatan bagaimana, terus bagaimana dengan body. Kan ini juga walaupun tadi anggaplah RNG tadi lu bilang tidak terlalu fashion, tapi kalau kata gue nggak terlalu fashion segini bagusnya gitu. Tetap kan dengan nilai uang 5-10 juta dikeluarin kan harusnya ngebersihinnya apa bagaimana, apakah ada zat khusus apa gimana bisa cerita? Sebenarnya rata-rata enggak. Enggak ya? Semua aman. Yang paling gua concern sebenarnya rata-rata orang pemotor adalah itu engine-nya. Oke. Kayak lebih kayak engine ya ganti oli teratur. Maksimum oli-oli. Ini kan motor high performance. Iya. Oli itu maksimum 6 bulan you have to flush. Oke. Karena aditif di dalamnya udah nggak Udah kadaluarsa lah ya. Ya, banyak orang bilang, wah gue nggak jalan kilometer terlalu banyak. Iya. Tapi begitu di atas 6 bulan, oli ini akan
riskan menguap, akhirnya ngerusak ke throttle body dan so on. Jadi malah ongkosnya lebih banyak kemana-mana, ya. betul. Iya. Brake fluid kita harus flush like annually, jadi setahun sekali kita harus flush. Kalau untuk part-part yang hardware rata-rata sih jujur sekali pasang asal benar Iya. nggak akan ada isu. That's why makanya di sini lu juga membuka tanda kutip pelatihan tadi Ya, ya. betul. Jadi jangan sampai ketika salah install barangnya yang disalahin Barangnya ya. disalahin, padahal Salah pemasangan. barangnya bener nempel. Iya. Pasangnya salah, nggak proper, nggak sesuai hitungan. Gitu. Wah, cakep banget nih Bang Iqbal. Nih, lumayan daging banget nih hari ini. Sekarang boleh tahu dong sosial medianya kok kalau mau lihat-lihat, tanya-tanya atau booking gitu. Oke, kita ada sosial media, Instagram, @13motoshop, Photoshop, oke. dan @13_store. Oh, Jadi One Tree Store itu lebih ke katalog produk, Oke. One Tree Motoshop adalah lebih ke lifestyle-nya. lifestyle-nya, kegiatannya lah gitu. Betul, karena kita sadarin banyak juga orang yang punya impian, tapi mungkin belum bisa ada akses. Nggak apa-apa, jangan sungkan. Mimpi kan kita harus tetap mimpi. Benar. Ikutin aja terus gitu. Siapa tahu ada rezeki nanti bisa mencapai mimpi itu. Masuk ranjang dulu. Iya, minimal. Ya, masuk. Pokoknya wishlist dulu, wishlist lah ya. Ya, wishlist gitu. Heeh. Nah, kalau YouTube-nya kok punya? Oh, tahu ya kita ada YouTube ya. Gue lihat Wes. silver bottom di bawah. Oh. Ya jadi kita ada bikin YouTube, tapi Oke. sebenarnya YouTube-nya itu ngebahas tentang project-project motor. Karena Oke. menurut gue sayang banget banyak kita bikin motor indah betul gitu. Kayaknya bagus ditaruh di YouTube gitu ya. Benar. Oke. YouTube-nya di @13motoshop. @13motoshop sama ya. Sama. Pokoknya jangan lupa follow sosmed dan teman-temannya lah pasti ya. Iya benar. Thank you buat di-follow. Oke guys, so that's all for today. Thank you udah follow kita hari ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe, bagiin juga ke semua teman-teman kalian dan nyalain notifikasinya biar kalian terus aktif dan update di dunia modifikasi, otomotif dan juga gaya hidup hanya di Black's Experience. Dah.